soalannya, misalnya kita nak perbanyak tawaf sunnah, tapi tawaf sunnah itu tak boleh masuk ke dalam kecuali dengan memakai pakaian ihram. Di atas kita tak larat karena kita tak kuat, karena mungkin dah umur dah berumur misalnya. Jadi apa yang kita buat? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ini bagaimanapun setiap masa itu berbeza. Setiap masa itu berbeza. Dan salah satunya al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim, mereka mesti ikut akan syarat antara mereka. Dan di antara salah satu syaratnya, orang yang tawaf dekat Ka'bah itu hanyalah orang yang melaksanakan umrah atau haji sahaja. Kemudian kita tak haji, kita tak umrah, dan kita pakai pakaian ihram, kemudian kita tawaf. Taib, ada dua, antara tawaf dan melanggar aturan. Taib, tawaf apa hukumnya? Sunnah, tawaf sunnah. Melanggar aturan apa hukumnya? Melanggar aturan apa hukumnya? Pahala atau mubah? Berdosa. Jadi mana yang harus kita dahulukan, yang sunnah atau dosa? Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Ini berat ikhwatul Islam. Mungkin banyak yang sakit hati dengar jawaban ini. Tapi saya tak mungkin bagi mengatakan boleh, nanti saya yang berdosa. Bisa dipahami? Karena al-muslim ala syurutin. Kerajaan di sini mereka katakan tak boleh ada yang tawaf kecuali mereka dalam keadaan ihram. Apa gunanya? Untuk menghilangkan supaya tak jam, supaya tak banyak orang. Karena apalagi di musim haji ini, ikhwatul Islam, banyak orang. Kalau yang muda-muda okeylah. Kalau yang sudah tua-tua, sesak nanti napasnya. Kalau mereka meninggal, ada bagian dosa kita di dalamnya. Allahu a'lam. Paham sampai di sini? Jadi jangan kita ini maslahat semuanya. Jadi itu yang bisa kami jawab. Sedangkan kalau kita nak buat atau tak buat itu diserahkan kepada kita. Nah, solusi yang terbaik adalah nanti umrah lagi, supaya nanti kita bisa tawaf di pelataran. Kalau tak bisa umrah sekarang, balik dulu umrah lagi nanti. Bukankah itu di antara salah satu yang diinginkan oleh kaum muslimin, supaya nanti mereka datang berkali-kali? Makanya nanti berdoa kepada Allah, ya Allah, sekarang saya tak boleh buat tawaf karena yang pertama musim haji, yang kedua kerajaan tak bagi kebenaran, yang ketiga kalau tawaf di atas saya tak kuat, terlarat. Maka panggil saya untuk umrah lagi, ya Allah, mudahkan rezeki saya, lancarkan urusan saya, panjangkan umur dalam ketaatan dan kesehatan. Bukankah itu di antara salah satu yang terbaik? Makanya ikhwatul Islam mesti harus ditimbang-timbang oleh kaum muslimin. Mungkin jawaban saya ini mungkin agak sedikit tak pas ya, tapi itulah karena pihak kerajaan tak bagi kebenaran bagi sesiapapun yang tak dalam keadaan ihram. Kemudian mereka tetap memakai pakaian ihram, itu tipu namanya. Tipu namanya. Ingat ya, tipu namanya. Jangan gara-gara yang sunnah kita menipu. Siapa yang kita tipu? Yang kita tipu adalah yang meletakkan Ka'bah al-Musyarrafah di dunia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pihak kerajaan yang telah kita tipu, karena mereka tujuan mereka itu baik ikhwatul Islam. Banyak yang karena dalam masalah tawaf sekarang ini ya, karena sebelum Covid dulu semua boleh masuk, tak ada masalah. Macam kita di Raudhah. Di Raudhah itu ikhwatul Islam, kita dibagi masa kurang lebih 10 menit. Kemudian tiba-tiba ada yang berada di Raudhah kurang lebih 2 jam. Berarti dia zalim kepada saudara kaum muslimin yang lain. Ini bukan masalah ustaz kan ini ibadah itu ibadah, bukan, tapi ini masalah kemaslahatan bersama. Dan yang paling tahu tentang masalah ini adalah pihak kerajaan dan yang bertanggung jawab. InsyaAllah paham ya Pak ya. Semoga nanti dibagi kesempatan untuk umrah berkali-kali, supaya nanti Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kelancaran dalam setiap urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwatul Islam, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Ada lagi soalan yang lain? Tapi sila. Yang mana? Tak pakaian ihram. Kalau perempuan itu dia tak menikah, tapi niat. Yang perempuan ya? Yang perempuan, masalah niat ni siapa yang tahu? Masalah niat ni siapa yang tahu? Allah kan? Kita dan Allah kan? Kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk tipu-tipu. Kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk tipu-tipu. Nak lelaki, nak perempuan sama saja hukumnya. Itu kita jawab secara soalan dari pihak kerajaan. Tapi ada kadang-kadang ada pengecualian. Ada pengecualian. Kecuali misal contoh, ada seseorang yang nak pergi umrah. Kemudian pas nanti berangkat ibadah umrah, istri dia
berhalangan. Dia mesti tawaf, dia umrah dulu. Kemudian 1 hari atau 2 hari atau 3 hari di Mekah, istri dia alhamdulillah sudah bersuci lagi. Kemudian dia nak umrah. Tak mungkin dia umrah seorang. Maka mesti dikawankan oleh suami dia. Maka pada saat itu sila dia masuk. Itu rezeki namanya. Paham sampai di sini? Jadi kalau nak masuk berkali-kali tawaf, suruh istri berhalangan dulu. Macam tu. Tak boleh juga macam tu ikhwatul Islam. Makna dia ikhwatul Islam. Karena memang apa namanya, semua kita nak seperti itu. Semua kita. Sesiapapun yang ada di sini pasti ingin umrah berkali-kali. Pasti. Atau ingin tawaf berkali-kali. Semua. Coba pertanyaan soalan yang tadi. Sama dengan soalan yang lain. Coba bayangkan. Kaum muslimin yang datang melaksanakan ibadah haji ini. Kita sebutkan kurang lebih 2 juta, 3 juta. 3 juta macam mana nak tawaf? Kalau kita bagi kebenaran. Kalau boleh semuanya masuk macam mana? Sulit ikhwatul Islam. Makanya kalau di saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah umrah atau kita umrah lagi. Itu yang harus kita lakukan. Dan ingat ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis yang sangat indah, orang yang umrah lagi, haji lagi, umrah lagi, ia tidak akan pernah miskin untuk selama-lamanya. Yanfiyanil faqra waz-dzunub. Sesiapapun mereka yang melaksanakan ibadah haji umrah lagi, tidak akan pernah miskin untuk selama-lamanya. Bahkan di antara salah satu obat supaya kita tak miskin adalah datang umrah berkali-kali. Karena itu janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti dikala kita umrah, kita berada di tempat yang terbaik Makkah Madinah. Kita angkat tangan menangis kepada Allah. Dan di antara doa kaum muslimin, ya Allah bagi aku rezeki, lancarkan urusan. Itu adalah doa kaum muslimin.